Perkenalkan, nama saya Septinca Prentikale. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi Kristen. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mata kuliah modifikasi perilaku tentang yang pertama prinsip dan prosedur perilaku, yang kedua prinsip pengkondisian responden, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi responden. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita lanjut ke pembahasan. Selamat menikmati. Yang pertama, prinsip prosedur perilaku. Prinsip dan prosedur perilaku pada dasarnya adalah cara memanipulasi stimulus untuk mempengaruhi perilaku. Prinsip adalah prosedur yang memiliki efek konsisten dan sangat mempengaruhi perilaku. Efek konsisten dan sangat sederhana sehingga tidak dapat dipecah menjadi prosedur yang lebih sederhana. Sedangkan prosedur perilaku adalah kombinasi prinsip perilaku. Dalam video ini saya akan menjelaskan prinsip dan prosedur dasar pengkondisian responden yang juga disebut pengkondisian Pavlovian berdasarkan Ivan Pavlov, ahli fisiologi Rusia. Kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu prinsip pengkondisian responden. Beberapa perilaku kita seperti suasana takut saat jatuh, saat melompat dengan double axel, tampaknya refleksif dan disebut perilaku responden, yaitu perilaku yang pertama ditimbulkan oleh stimulus sebelumnya dan tidak terpengaruhi oleh konsekuensinya. Yang kedua disebut tidak sengaja, dan yang terakhir biasanya melibatkan otot polos dan kelenjar. Contohnya termasuk mengeluarkan air liur saat makanan ada di mulut, berkeringat saat terkena suhu tinggi, dan mengalami jantung berdebar saat jatuh. Perilaku responden dipengaruhi oleh pengkondisian responden yang didefinisikan kemudian yang didasarkan pada refleks tak bersyarat. Refleks tak bersyarat ini adalah hubungan stimulus dan respon, di mana stimulus secara otomatis menimbulkan respon terlepas dari pembelajaran sebelumnya. Dengan kata lain, refleks tak bersyarat atau terprogram atau bawaan, stimulus yang menimbulkan respon tanpa pembelajaran atau pengkondisian sebelumnya, disebut stimulus tak bersyarat atau US. Respons yang ditimbulkan oleh stimulus tak bersyarat disebut respon tak bersyarat atau UR. Dengan kata lain, refleks tak bersyarat terdiri dari dua respon, yaitu US dan UR. Pada stimulus yang tidak memunculkannya, dalam pengertian itu stimulus tersebut dianggap netral. Misalnya, asumsikan bahwa stimulus tertentu atau seperti motif pembukaan simfoni kelima Beethoven adalah stimulus netral atau NS, berkenan dengan respon air liur, dalam arti bahwa stimulus tersebut tidak memunculkan air liur pada individu tertentu. Prinsip pengkondisian responden menyatakan bahwa jika NS atau motif pembuka simfoni kelima Beethoven diikuti secara dekat oleh US atau makanan di mulut, jadi US itu artinya makanan di mulut, yang memunculkan IJR atau air liur, maka NS atau stimulus netral sebelumnya atau motif pembuka simfoni kelima Beethoven juga akan cenderung memiliki respon air liur di masa mendatang. Terus yang berikut adalah refleks terkondisi, adalah hubungan stimulus respon
di mana stimulus menimbulkan respon karena pengkondisian responden sebelumnya. Stimulus dalam refleks terkondisi atau CS, misalnya motif pembuka simfoni Beethoven, yang didefinisikan sebagai stimulus yang menimbulkan respon karena stimulus itu telah dipasangkan dengan stimulus lain yang menimbulkan respon itu. Respons dalam refleks terkondisi disebut sebagai respon terkondisi yang didefinisikan sebagai respons yang ditimbulkan oleh stimulus terkondisi. Ada beberapa prinsip utama dalam pengkondisian responden. Yang pertama, asosiasi stimulus. Asosiasi stimulus merupakan proses yang melibatkan penghubungan antara stimulus netral, misalnya bunyi bel, dengan stimulus tidak netral, contohnya seperti makanan, sehingga stimulus netral tersebut akhirnya dapat memicu respon yang sama, misalnya mengeluarkan air liur. Terus yang kedua, penguatan positif. Penguatan positif adalah stimulus yang menyenangkan yang mengikuti respon dapat memperkuat asosiasi, meningkatkan kemungkinan respon tersebut diulang. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan merupakan frekuensi pengulangan pasangan antara stimulus netral dan stimulus tidak netral. Ini merupakan hal yang sangat penting. Semakin sering mereka dipasangkan, maka semakin kuat asosiasi yang terbentuk. Yang keempat, keberadaan konteks. Lingkungan atau konteks di mana pengkondisian terjadi dapat mempengaruhi respons. Stimulus yang sama di lingkungan yang berbeda mungkin tidak memicu respon yang sama. Terus yang kelima yaitu generalisasi. Setelah pengkondisian berhasil, individu dapat merespons dengan cara yang sama terhadap stimulus yang mirip dengan stimulus yang dipasangkan. Misalnya, jika seekor anjing belajar merespons bunyi bel, ia mungkin juga akan merespon bunyi lonceng lainnya. Yang keenam, diskriminasi. Proses di mana individu belajar membedakan antara stimulus yang berbeda. Misalnya, anjing dapat belajar untuk merespon hanya terhadap bunyi bel tertentu dan tidak terhadap bunyi lainnya. Yang ketujuh, extinction atau pemusnahan. Jika stimulus netral tidak lagi dipasangkan dengan stimulus yang memicu respons, respons akan berkurang dan akhirnya hilang seiring waktu. Contohnya, salah satu contoh klasik dari pengkondisian responden adalah eksperimen Ivan Pavlov dengan anjing. Dalam eksperimen tersebut, Pavlov mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan. Setelah beberapa Yang ketiga, sebuah CS memperoleh yang lebih besar untuk menimbulkan CR jika CS selalu dipasangkan dengan US daripada jika hanya sesekali dipasangkan dengan US. Jika sepasang kekasih secara konsisten menyalakan lilin di kamar tidur sebelum berhubungan seks dan tidak di waktu lain, maka cahaya lilin tersebut kemungkinan akan menjadi CS yang menimbulkan gairah seksual. Jika mereka menyalakan lilin di kamar tidur setiap malam, tetapi berhubungan seks di sana hanya 1 atau 2 malam setiap minggu, maka cahaya lilin akan menjadi CS yang lebih lemah untuk gairah seksual. Yang keempat adalah ketika beberapa stimulus netral mendahului US, stimulus yang paling konsisten dikaitkan dengan US adalah stimulus yang paling
mungkin menjadi CS yang kuat. Seorang anak mungkin akan mengalami badai petir di mana awan gelap dan petir diikuti oleh gemuruh guntur yang keras yang menyebabkan rasa takut. Pada kesempatan lain, anak melihat bahwa awan gelap tetapi tidak ada petir dan tidak ada guntur. Anak akan memperoleh rasa takut yang lebih kuat terhadap petir daripada awan gelap, karena petir dipasangkan secara konsisten dengan guntur, tetapi awan gelap saja tidak. Terus yang terakhir adalah pengkondisian responden akan berkembang lebih cepat dan kuat ketika CS atau US atau bahkan keduanya intens daripada lemah. Contohnya seperti seorang anak akan memperoleh rasa takut yang lebih kuat terhadap petir jika petir sangat terang dan guntur sangat keras daripada jika salah satu atau keduanya relatif lebih lemah. Sekian materi yang dapat saya bagikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau bahkan kekurangan dalam penyampaian materinya. Semoga materi yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi teman-teman semua. Shalom dan terima kasih.